Yes, siap. Oke, jadi hari ini teman-teman di pelatihan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Nanti selain pengalaman, teman-teman juga bisa tanya jawab, berbagi informasi ya tentang salah satu peluang yaitu bisnis tour and travel, kemudian agen pulsa, PPOB dan ekspedisi. Nah, poin yang akan saya ajarkan hari ini adalah bagaimana cara memulai usahanya, cara menjalankannya, kemudian nanti bagaimana cara mempromosikannya. Ya, mungkin kita nggak akan sampai bahas kepada tips sukses. Intinya di sini poinnya sudah saya tuliskan supaya saya mengingat sehingga nanti begitu teman-teman punya usahanya tinggal kita akan ajarkan bagaimana mempromosikan menggunakan mesin supaya usaha ini yang akan mencari orang-orang yang akan menggunakan jasa teman-teman begitu. Oke, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir hari ini. Eh, jadi mudah-mudahan nanti selesai dari pelatihan ini teman-teman akan diberikan izin untuk memiliki usaha ini dan dimudahkan dalam jalankannya. Ya, intinya saya akan ajarin dulu bagaimana cara menjalankannya, kemudian bagaimana cara berpromosi. Kita secara cepat aja. Tentu kalau gambar ini saya nyampaikan, ini adalah pasti. Ini kalau manusia normal pasti akan bermimpi seperti ini, punya rumah yang bagus, punya mobil yang oke, ya pasti ingin umroh juga, ingin keliling dunia. Yang paling penting adalah rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu itu pingin sekali punya bebas waktu, banyak uang, bermanfaat untuk orang banyak. Yang paling terakhir itu mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan selamat. Pasti itu, ya. Jadi dengan kita punya mimpi ini semua, ya otomatis nanti kita akan bisa melakukan hal yang banyak. Pernah saya dengar itu. Eh, Betul kata nasihatnya memang mati kita tidak akan membawa uang, tapi ketika teman-teman tidak punya uang, itu rasanya bagaimana? Ya seperti itulah. Makanya dari situlah bagaimana mimpi saya, bagaimana untuk mengedukasi teman-teman supaya mulai dari bisnis ini teman-teman akan melek ke bisnis-bisnis berikutnya nanti. Ya. Nah, karena di dalam Al-Qur'an mengatakan juga kita punya mimpi semua, ya, tapi kalau seandainya kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya otomatis nggak akan bisa kejadian juga, teman-teman. Ya, Allah sudah memberikan nasib kita menjadi orang yang seperti ini, tapi kalau kita tidak melakukan, ya otomatis nggak akan jadi. Makanya nasihat saya adalah kita harus memikir ke depan itu bagaimana caranya bisa menjadi seperti malaikat. Bagaimana caranya bisa menjadi malaikat. Kalau malaikat itu kan pasti dia akan melihat apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu, apa ya skill saya yang bisa saya bisa beri kepada orang lain gitu. Jadi kita mikirnya memberi, 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 beri gitu. Beda dengan tuyul. Kalau tuyul menengok temannya saja, apa yang bisa saya ambilnya? Wah, ini kesempatan untuk memanfaatkan. Nah, pasti begitu. Yang sampai seperti itu. Jadi kita motivasinya mudah-mudahan bisa menjadi seperti sifatnya malaikat. Gitu ya. Nah, jadi bisnis travel teman-teman adalah salah satu lini bisnis yang sampai saat ini terus mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Kalau zaman sekarang ini memang travel sangat mudah kita akses melalui Traveloka bisa, tiket.com bisa, melalui sistem kita sendiri bisa. Nah, terus ada yang pertanyaan, kan Traveloka itu murah, Pak Masun. Itu menurut mereka. Tapi coba nanti begitu teman-teman coba booking di Traveloka itu, terus klik sampai terjadi booking, pasti jauh lebih mahal dibanding punya kita. Kenapa begitu? Kita beda di asuransi sama kita tidak ada biaya pelayanan, teman-teman. Kalau di Traveloka, tiket.com itu dia ada biaya asuransi. Kalau tidak salah itu 35.000. Nah, nanti ada biaya pelayanan lagi. Makanya orang melihat kalau baru hanya melihat cek saja itu pasti akan kelihatan murah. Kelihatan murahnya apa juga yang menyebabkan dia. Jadi Traveloka itu menggunakan taktik ngambil sedikit tapi banyak. Contoh, kita cek tiket pesawat sama server kita sama ke maskapai.
Nanti harganya misalnya 200.000 misalnya atau 500.000 tiketnya. Nah, di dalam harga tiket itu kita sudah memiliki komisinya di situ teman-teman. Komisi. Nah, yang dilakukan Traveloka supaya lebih murah kelihatan dibanding yang travel lain, itu komisinya yang dikurangi dia. Kita juga bisa melakukan itu sebenarnya. Nah, tapi nanti tergantung pilihan teman-teman supaya bisa bersaing begitu ya. Jadi kita ambil sedikit tapi nanti hasilnya banyak gitu ya. Oke, teman-teman, itu ya sekilas bisnis travel. Oke, kita cepetin aja dulu. Nah, ya, mengapa kita harus berbisnis travel? Otomatis teman-teman harus melihat peluangnya di sini. Marketnya besar. Coba teman-teman lihat berapa penduduk Indonesia? 270 juta. Nah, ini angka yang saya ambil, yang terbaru belum saya ambil ini masih data yang lama, ini tahun 2012. Itu terjual tiketnya 60 juta lembar, teman-teman. Nah, baru nanti 2013-nya terjual lagi 80 juta lembar. Per tahun itu naik berapa persen coba bayangkan. Ini 2014 saja 100 juta lembar pesawat. Ya kan? Sekitar 20 sampai 30% ini naik signifikan dari penjualan tiket pesawat. Nah, dari misalnya 100 juta lembar ini, masa kita ya harus membiarkan begitu aja peluang ini? Teman-teman harus mengambil di situ. Ya paling minimal di sebulan itu bisa menjual 30 tiket, 50 tiket, apakah 100 tiket bisa kita jual sebulan. Makanya itu nanti begitu teman-teman daftar, kita akan ajarkan bagaimana cara mempromosikan jasa ini supaya bisnis kita yang akan mencari orang-orang yang butuh tiket pesawat. Gitu, ya. Ini marketnya besar, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini perputarannya, teman-teman. Perputaran jumlah uangnya. Ini masih data 2016, teman-teman. Pulsa, kita lihat pulsa di sini. Ini ada pulsa ya. Ada pulsa itu perputaran uang di sana, uangnya sekitar 4 triliun, teman-teman. 4,38 triliun per tahun. Ini pulsa saja. Belum lagi tiket pesawat, ada 136 triliun. Belum lagi pembayaran listrik, 214,1 triliun. Belum lagi tiket atau voucher hotel, sekitar 368 triliun per tahun. Nah, ada pembayaran TV kabel atau online payment. Ya, pembayaran online, teman-teman. Di sini sekitar 557 miliar. Makanya kalau kita total di sini sekitar 723,37 triliun per tahun. Teman-teman, ini kita ambil peluang di sini, kita ambil 2% saja, sekitar berapa? Hitung. Ya, dari 723 triliun ini, masa orang saja yang akan memutar uang ini? Kenapa enggak kita masuk ke dalam perputaran uang ini? Ya minimal 2% kita dapat sudah luar biasa itu. Nah, makanya saya bilang tadi agen-agen yang sudah bergabung di bimbingan saya itu, ya alhamdulillah bisa mencapai tiga digit. Tiga digit itu ratusan juta berarti per bulan. Itu omset ya, omset. Nah, kalau untuk profitnya ada yang 22 juta, ada yang kadang 16 juta, ada yang kadang 9 juta dapatnya per bulan tuh teman-teman. Dari perputaran eh, dari perputaran ini, jumlah ini itu baru 0, berapa persen itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihai nanti apalagi menggunakan mesin untuk promosi, cepat sekali itu. Nanti kita buktikan ya. Yang penting ini saya memberikan mindset dulu. Kenapa kita harus berbisnis di tour and travel ini, teman-teman? Nah, kemudian bisnis ini jangka panjang, teman-teman, bukan jangka pendek. Karena selama internet ada, kita akan bisa melakukan bisnis ini. Nah, kapan internet nggak ada ya nanti tunggu apa namanya itu? Ada nanti di akhir zaman ya kan? Itu yang akan ada. Nah, itulah baru internet nggak ada. Masih lama. Ya, itu teman-teman. Dan tiket pesawat juga jualan bisnis tour and travel ini tiap hari dibutuhkan teman-teman. Tak ada orang berjalan ke sini naik pesawat. Cobalah teman-teman ceklah di bandara itu selalu ramai. Nah, jadi orang ramai itu masa kita nggak tarik ke bisnis kita seperti itu. Nah, komisinya banyak ya.
Komisi juga banyak yang kita dapatkan di dalamnya. Kemudian mudah juga kita jalankan teman-teman. Cukup nanti punya ID-nya, teman-teman download sertifikatnya, sertifikat usahanya, izin usahanya, kemudian teman-teman ambil apa namanya di situ bannernya ya, baru teman-teman nanti jalankan usahanya. Seperti itu, berpromosi lah di sosial media supaya orang menggunakan jasa kita. Sangat mudah, cukup dari rumah bisa. Sambil kita gendong anak pun bisa. Sambil kita sarungan pun bisa. Dari ruang tamu bisa, dari teras juga bisa. Ya, ini mudah sangat karena cukup dengan handphone atau kalau kita punya laptop itu. Kalau kita punya handphone pakai handphone karena nanti ada aplikasinya yang bisa kita gunakan, kita download, kita login di situ. Ayo, apa yang saya mau transaksikan nih? Oh, saya mau beli pulsa, Pak. Ya udah, isikan pulsa dari situ. Saya mau isi token, Pak. Isikan dari situ. Saya mau apa lagi? Saya mau kirim paket, Pak. Oh ya udah, layanin dari handphone. Begitu. Ya, tak usah persulit diri. Ya, harus kita terus-terusan untuk eh, apa namanya? Jalankan usahanya. Ya, ini sumber penghasilan ya, sumber penghasilan yang akan kita dapatkan dari bisnis tour and travel ini. Yang pertama ada namanya active income ya, komisi dari penjualan produk. Ini kayak tadi, maksudnya penjualan produk. Orang datang ya, kemudian mereka kita layanin, dia ngasih uang, kita dapat komisi. Nah, itu namanya active income. Kemudian ada namanya passive income, komisi tanpa mengeluarkan modal. Tanpa mengeluarkan modal di sini apa? Kita jual jasa umroh ada di dalam. Kita jual jasa tur kita tanpa modal. Kemudian kita ngisi training ya atau kita rekrut orang menjadi agen kita. Itu adalah passive income teman-teman tanpa mengeluarkan modal. Banyak di dalam tuh model-model bisnis yang menjadi passive income. Kemudian ada passive income teman-teman. Jadi ini kita dapat dari sharing profit nanti. Sharing profit itu seandainya kita sebagai level distributor, otomatis kan ada nih agen kita, agen yang kita daftarkan. Setiap dia transaksi kita akan dapat 10% namanya. Itu ya. Jadi itu contohnya. Nanti akan saya bahas lagi untuk lebih detailnya. Active income. Nah, kita contoh. Saya kasih contoh untuk penjualan tiket pesawat. Active income, komisi yang diperoleh dari penjualan. Komisinya berapa kalau agen? Di sini 60%. Komisi untuk distributor berapa? 70%. Komisi untuk level cabang 90%. Dari mana kita tahu ini? Itu yang diberikan oleh sistem kita di pusat. Jadi pusat 10%, cabang 90%, kalau dia distributor 70%, kemudian yang agen 60%. Ini putus. Tak ada lagi di bawah agen. Itu ini sama kayak jualan barang ya, sembako dan lain sebagainya. Putus di sini sampai 60% saja teman-teman. Nah, kemudian ada komisi finance ya dari Adira, FIF itu per sekali print itu kita dapat 2.000. Kemudian ada komisi tiket kereta api ada 4.000 per udah booking. Kemudian kamar hotel 4% dari harga tiketnya. Kemudian nanti untuk komisi pulsa ini beragam tergantung dari daerah masing-masing. Bisa kita apa namanya? Kita up masing-masing seperti itu. Oke, sekarang coba kita hitung active income. Kita contohkan di sini kita sebagai level di cabang ya, cabang 90%. Misalnya apa maksudnya? Contoh 1 juta harga tiket itu contohnya ini bukan segini komisinya. Bisa saja besar, bisa saja kecil. Contoh komisinya 50.000. Jadi seandainya 90% otomatis yang kita dapatkan adalah sekitar 45% ya. 45.000 komisi kita. Nah, ini kita contohkan di level apa namanya? Cabang ya, cabang. Nah, itu baru 1 tiket, teman-teman. Kita akan dapat 45.000. Nah, otomatis ya, otomatis seandainya kita menjual 3 tiket sehari, ya kita kalikan aja. Berarti 135.000 per hari kita dapatkan. Seandainya rata-rata penjualan kita selama sebulan 3 tiket, maka yang kita dapatkan adalah sekitar 4.500.000. Begitu teman-teman ya. Jadi
Itulah yang kita dapat dari active income. Ini baru tiket pesawat, nanti belum lagi pulsa. Pulsa bisa saja 20 orang, 30 orang per hari yang ngisi pulsa. Belum lagi yang ngisi PLN. Bisa saja 20 orang, 10 orang bisa. Itu. Ini baru dari harga yang komisi dari tiket saja. Itu tiga loh teman-teman. Bagaimana dengan 10 tiket per hari kita jual? Bagaimana kita menjual 30 tiket per hari? Nah, berarti kan 30 kali 45.000. Sekitar segitu totalnya. Yang kita dapat per hari. Kalikan dengan rata-rata penjualan kita per bulan. Begitu. Nah, kemudian masif income, teman-teman, komisi dari pendaftaran agen. Nanti teman-teman jika mendaftarkan orang sebagai agen, otomatis teman-teman mendapatkan income-nya di situ, ya. Seandainya teman-teman jadi distributor, ya, mendaftarkan orang, teman-teman akan mendapatkan income-nya. Berapa income-nya? 100%, teman-teman. Jadi maskapai tidak mengambil hasil dari pendaftaran agen orang-orang seperti itu. Nah, kalau sebagai agen tidak bisa kita daftarkan orang. Kalaupun ada, dia hanya jadi mitra. Cuman mitra itu nggak akan dapat apa-apa, teman-teman. Jadi yang didapatkan apa? Yang didapatkan ya setiap orang memesan tiket, dia akan telepon teman-teman sebagai agennya untuk melakukan isut, booking dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Itu masif income teman-teman ya dari penjualan agen, kemudian ada dari penjualan umroh, kemudian ada dari paket tour dan masih banyak jadi lainnya. Kita cepat-cepat aja. Kemudian ada passive income. Passive income ini adalah profit sharing ya. Jadi profit sharing saya bilang jika teman-teman di level distributor mendapatkan agen, agen itu melakukan transaksi maka sebagai distributor akan mendapatkan 10% seperti itu. Nah, ini gambarannya. 60% jika sebagai agen ya. Ini didapatkan. Jadi agen ini akan memberikan 10% kepada distributornya. Nih ya, 10% dari transaksi agen. Nah, kemudian kalau teman-teman menjadi cabang, ya 30% dari agen, dari distributor dapatnya. Itu kalau teman-teman menjadi agen. Nah, bagaimana selain tiket pesawat? Teman-teman akan mendapatkan Rp100 per transaksi mereka. Begitu. Ya, itu apa namanya? Jenis-jenis sumber penghasilan yang akan teman-teman dapatkan dari sistem tour and travel ini, teman-teman. Nah, ini contoh passive income ya. Ini sebagai cabang, ini saya ambil yang punya cabang. Jadi ini sekitar 2.100.000. Ini tanpa bekerja, teman-teman nih. Otomatis dia dapatkan sekitar itu 2.198.000 per hari. Tuh. Nah, jadi teman-teman untuk usaha ini nggak usah ragu, kita sudah punya dokumennya. Ini contohnya ya notaris, kemudian ada surat SIP-nya, surat izin perdagangan, kemudian ada domisili usahanya dan ada surat izin kepariwisataan kita. Nah, ini tinggal diambil nanti di website maskapai bisa membuktikan bahwa kita punya dokumen ini, kita bernaung di ini gitu. Kemudian ini jenis sertifikat usaha ini yang ditampilkan nanti di tempat teman-teman usaha ya. Ini contohnya. Kemudian nah ini contoh spanduk usahanya yang akan kita berikan. Teman-teman juga bisa mengambil nanti di kalau sudah terdaftar, diverifikasi bisa download seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya level distributor nanti teman-teman bisa tulis ini. Atau kalau misalnya agen rekomendasikan kepada saya untuk didaftarkan, nanti saya kasih komisi 25% ya dari biaya yang kita daftarkan. Spanduk usahanya, nah ini bentuk tiketnya, ini teman-teman. Ini bentuk tiket yang bisa kita ubah harganya. Nah, ada tiga bentuk tiketnya teman-teman. Ya, ada yang tak punya harga yang dari sistem pusat, kemudian ada yang dari maskapainya langsung, ada yang dari sistem sesuai dengan kop daripada usaha kita, gitu. Ya, nah kayak ini kan Balai Tour and Travel. Nanti misalnya Pak Bahri, misalnya namanya Bahri Tour and Travel, bisa nanti kopnya seperti ini nanti teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau tiket yang ini, bagaimana bikinnya Pak Masun? Ini saya bisa edit teman-teman. Yang ini saya ambil satu, yang ini saya ambil satu. Saya gabung jadi satu.
Di mana editnya? Di Canva Pro. Itu yang sebagai bonus teman-teman nanti saya berikan. Itu yang kita latih di setelah usaha ini dimiliki begitu. Itu apa namanya? Training berikutnya ya. Nah, ini contohnya kan dari Maskapai satu, dari yang ada kop surat kita sendiri ada di sini. Digabung jadi satu menggunakan logo label kita sendiri. Enak kan? Jadi kita bisa modifikasi tiketnya. Oke, ada pertanyaan kira-kira supaya kita mulaikan bisnisnya. Cara memulai bisnis tour and travel. Pak Sabta, ada yang ditanya? Cukup, cukup, Pak. Oke, cukup. Pak Sabta nggak ada ya? Hadir Pak Sabta? Pak Sapriawan keluar ya? Oh, sekretaris desa beliau jadi agak sibuk. Nanti kita kasih rekaman. Oke, bagaimana cara kita mulai usahanya Pak Masun? Jadi cara memulai usahanya kita harus pastikan kalau cara lama kan kita harus apa namanya menyediakan tempat usaha satu. Betul nggak Pak? Kalau cara lama. Kemudian kita harus urus kerjasama ke setiap maskapai penerbangan. Misalnya kita harus urus kerjasama dengan Garuda, ada Lion, kemudian ada Superjet, ada Batik Air. Berapa maskapai? Kalau misalkan 10 maskapai, kalau syarat lama itu kita harus deposit 20 juta per maskapai. Ya, Bapak-bapak. Jadi otomatis kalau misalnya 10 maskapai yang kita kerjasama, otomatis yang ngendap duit kita di mereka itu 200 juta. Wah, banyak sekali, ya kan? 20 juta. Belum lagi kita harus merekrut karyawan, ya. Belum lagi kita harus trial error, mencoba sistemnya dan lain sebagainya. Dan itu kita harus melakukannya di login setiap maskapai, teman-teman. Yang seperti dibilang sama Pak Sabta tadi. Kita harus login setiap maskapai. Nanti mau cek penerbangan Garuda, masuk Garuda. Nanti kita cek mau batik tiket batik ya, pesawat batik air. Ya masuk ke sistemnya batik air kan repot. Itu cara lama. Nah, cara mudah yang kita tawarkan teman-teman adalah tinggal teman-teman membeli lisensi ya. Lisensi namanya sistem SRO, sistem reservasi online ya, profesional aman percaya. Cukup ya, caranya cukup sekarang punya smartphone, punya laptop, punya gadget tablet, kemudian dikoneksikan ke internet. Sudah. Itu saja ya, koneksikan ke internet. Untuk nomor tiga, ini nanti kita pikirkan. Deposit bagaimana? Deposit ini kita bisa gunakan uang agen, uang pelanggan, teman-teman. Jadi jangan repot, apalagi di sistem kita ini tidak perlu kita eh, tidak perlu kita deposit untuk membooking tiket karena pada saat booking itu duit kita belum diambil, saldo kita belum diambil. Makanya bisa kita booking baru kita minta uangnya kepada pelanggan, baru kita kasih tiketnya. Padahal tiketnya itu belum bisa jalan. Begitu kita ambil uangnya, isi deposit, nah baru kita lakukan issued tiketnya. Begitu. Ya, ini cara baru, murah. Jadi nggak perlu sewa ruko lagi, nggak perlu punya karyawan lagi, nggak perlu punya printer yang besar, nggak perlu bayar listrik yang mahal-mahal, ya, nggak perlu desain gedung. Cukup dari handphone, cukup dari laptop, ya dari teras rumah sambil melihat anak-anak. Seperti itu aja, ya. Nah, kemudian ini saya jelaskan apa itu sistem SRO, teman-teman. SRO adalah sistem reservasi online. Ya, sebuah sistem bisnis yang di dalamnya terdapat berbagai macam peluang usaha. Ada tiket pesawat, ada tiket kereta api, ada kapal, ada tiket hotel, ya. Bisa bayar-bayar juga, ya bisa tiket bus dan lain sebagainya. Itu namanya sistem SRO. Jadi satu sistem dengan banyak bisnis di dalamnya. Intinya sekitar 38 lebih. Sekarang itu bahkan setelah masuk pelayanan pemerintah itu sekitar 40 lebih. 40 jenis bisnis yang bisa kita jual, bisa kita lakukan di dalamnya. Gitu. Nah, sistem SRO ini miliknya dari MMBC. Siapa MMBC? MMBC ini adalah Medusa Multi Business Center. Merupakan sebuah perusahaan pelopor sistem keagenan. Jadi MMBC ini yang membuat sistem ini, teman-teman. Makanya saya bilang tadi kita cek tiket pesawat,
Nah, 10% misalnya kita sebagai agen, ya, sebagai cabang, itu 10% diambil oleh MMBC. Untuk apa? Untuk perawatan server kita, untuk membayar customer service kita, untuk membayar programmer kita di situ. Programmer yang akan menjaga sistem ini supaya tetap aman, lancar, terus update dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi wajar 10% itu kecil dari yang akan kita dapatkan. Oke, itu ya. Jadi sistem reservasi online ini miliknya MMBC, teman-teman. MMBC itu nama perusahaannya, perusahaan yang membuat software ini. Nah, ada berapa bisnis di dalamnya itu? Ada sekitar 38 dari 5 kategori, 4 sampai 5 kategori bisnis di dalam. Nah, sistem SRO ini teman-teman cukup nanti login dengan satu akun, ya. Di dalam satu akun ini satu saldo aja yang teman-teman masukkan. Ya, setelah punya saldo, teman-teman bisa melakukan apa aja. Kecuali tiket boleh nggak bermodal, ada caranya. Nanti saya ajarkan, ya. Oke, selanjutnya sistem ini berbasis online ya, diakses dari manapun dan kapanpun, 24 jam, teman-teman. Dulu saya pernah dihubungi sampai jam 3 malam, orang nangis-nangis, keluarganya meninggal. Luar biasa, teman-teman. Karena ini bisa online 24 jam. Nah, kemudian tidak perlu dipasang di komputernya. Cukup nanti akses di Google Chrome, akses alamat websitenya, login menggunakan akun teman-teman. Begitu. Tidak perlu urus surat izin seperti cara lama. Nah, contohnya surat izin sudah saya buktikan tadi, saya sudah lihatin kan, sudah lihat di situ. Kemudian tidak perlu deposit setiap maskapai. Kalau cara lama kan 20 juta per maskapai. Kalau di sini tidak. Ya, kita dapat menjalankan banyak usaha 38 bisnis secara bersamaan. Kemudian komisi bisa kita tentukan sendiri, ya. Bisa kita edit tiketnya sendiri, bisa kita bikin dengan logo kita sendiri tiketnya sesuai dengan keinginan. Misalnya perusahaan yang booking tiket ya atas nama logo kita sendiri gitu. Nah, ini dia ya, bisa diedit tiketnya dengan logo sendiri dan kolaborasi sesuai dengan keinginan. Nah, nanti kita akan ajarkan ini di pada saat pelatihan usahanya, pelatihan eh, apa strategi ya, strategi usahanya. Kemudian bisa diedit tiket dan menentukan komisi. Nanti kita akan. Nah, ini. Kemudian CS kita standby. Misalnya ada masalah nanti ke depan. Ada yang mau refund, ada yang mau membatalkan, ada yang refund itu membatalkan, ada yang reschedule. Reschedule itu mengganti jadwal penerbangan. Nggak, nggak perlu kita yang repot. Tinggal nanti CS ini yang akan melaksanakan semua. Kita hanya jualin tiketnya, kemudian nanti yang repot mereka. Ya, kita hanya memantau saja. Begitu. Kemudian platformnya satu untuk semua. Jadi semua transaksi bisa digunakan di sini. Nah, untuk usahanya, untuk tiket tak perlu kita punya saldo dulu di dalamnya untuk melakukan booking. Ya, kalau booking saja kita belum diambil duitnya. Tapi nanti pada saat isut, nah baru kita diambil saldonya. Makanya itu saya ajarkan nanti. Bagaimana cara booking dulu, kita kasih tiketnya ke pelanggan, misalnya datang. Atau kita kirim WA, dia kirim uangnya ke kita, baru kita isi saldo. Baru kita isut. Seperti itu. Ya, oke. Ini yang punya, namanya Pak Zulkarnain. Jadi sistem ini terpercaya sejak tahun 2007. Ya, ini direktur utama kita yang memiliki sistem ini. Oke, enggak usah terlalu panjang. Oke, ini pengalaman saya ini. Nah, kemudahan sistemnya bisa menggunakan travel sendiri, ya. Kemudian online 24 jam, bisa kapan aja, di mana aja, dan selama ada koneksi internet. Kemudian kita bisa booking, isut sendiri, ya. Semua pesawat ada, dan internasional. Internasional itu sekitar 187 penerbangan ada di kita, di sini. Ya. Kemudian murni, harga yang muncul di sistem kita adalah harga dari maskapai, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Traveloka, tiket.com eh, nama tiketnya lebih murah. Jangan khawatir, kita sama saja harganya. Jadi taktik mereka itu hanya mengurangi komisi. Ya, komisi mungkin 2.000, 1.500. Ya otomatis kalau dikurangi seperti itu ya otomatis kelihatan lebih kecil. Kita juga bisa melakukan itu di sini. Itu ya.
Kemudian deposit bebas, teman-teman tidak ada target jualan bulanan. Itu tergantung teman-teman karena ini adalah usaha sendiri teman-teman. Ya, bebas iuran bulanan. Teman-teman juga tak ada akan dipungut biaya. Ya, nggak ada dipungut biaya. Kemudian tidak ada juga dibayar tahunan, tidak. Jadi teman-teman sekali aja daftarnya, sekali bayarnya, itu sudah bisa seumur hidup bisa diwariskan kepada keluarga. Gitu ya. Kemudian bebas biaya royalti juga. Kita tidak ada bayar-bayar iklan ya teman-teman ya. Biaya-biaya apa yang kita mau promosikan tidak ada. Kemudian deposit otomatis tanpa konfirmasi begitu top up nanti teman-teman jarak sekitar 2 sampai 3 menit atau 5 menit itu saldo langsung masuk. Ada caranya kita ajarkan. Kemudian bisa melakukan transaksi melalui Alfamart dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi positif teman-teman. Bisa buka keagenan ya. Seandainya teman-teman menjadi level distributor dan cabang. Nah, disinilah nanti dapat masif income-nya teman-teman ya. Dapat masif income-nya dari pendaftaran agen dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari punya teman kita di Flores sama di Lombok nih. Nih, dari Tour Travel ini beliau sudah kalau saya lihat di database beliau tuh yang di grup Facebooknya ada sekitar 1.700-an orang di dalam teman-teman. Itu karena kita ajarkan strateginya bagaimana membuat kolam data. Nah, nanti kalau udah punya kolam data, nanti bisa dijadikan orang tour reseller, afiliasi, sebagai bahan promosi kita ke orang-orang gitu. Nah, ini teman yang si Happy Travel nih, kawan kita yang ada di Papua. Sengaja saya ambil ini karena bagus penjualannya nih, ya. Masih ada lagi yang lain. Ini karena untuk presentasinya sedikit aja. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah 3 digit melaporkan di grup itu. Sudah 3 digit itu berarti kan ratusan juta ya. Kalau udah 4 digit miliaran. Puluhan digit berarti puluhan miliar. Ya gitu ya. 5 digit ya berarti puluhan miliar tuh. Nah, ini kayak gini nanti teman-teman bikin. Punya kios kecil atau di teras rumah tinggal gantung spanduknya saja gitu. Ini nih. Nah, itu ya. Ini sekaligus kirim barang. Ini spanduk yang saya buatkan dari sini kemarin. Custom karena beliau distributor sekarang. Dua-duanya nih distributor. Oke, lanjut ya. Nah, ini jenis usahanya. Kalau di tampilan handphone kayak gini nanti teman-teman bisa melayani kirim barang ya. Kirim barang, bisa transfer uang, nah bisa layanin orang umroh ya. Kemudian ada tour dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tiket pesawat yang bentuk seperti Traveloka, kemudian ada yang langsung kita bisa melihat kursinya ya di sini. Nah, kemudian ada yang lain-lain, nanti ada pulsa, pakai data ya, bayar tagihan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh usaha yang akan teman-teman miliki. Oke, lanjut. Nah, kantor pusat kita ada di sini teman-teman, ada di Jakarta Selatan. Nah, itu ada WhatsApp-nya langsung kalau mau lihat. Oke, cara kita mengoperasikan sistemnya. Oke. Nah, teman-teman, saya contohkan dulu ya. Saya operasikan dulu sistemnya. Boleh? Saya contohkan ada empat aja ya. Ada bisnis tiket, bagaimana booking tiket, bagaimana jual pulsa, pakai data dan kirim barang. Ya, saya contohin cara mengoperasikan sistemnya. Coba saya masuk dulu di sini. Oke, saya masuk ya. Oke, saya masuk. Nah, jadi teman-teman nanti masuk di sini ada namanya sistem klik mbc.biz. Nah, kemudian nanti login di sini. Nah, di sini loginnya. Ini cara kita masuk. Nah, masukkan username dan password. Saya contoh baleturtravel@gmail.com. Kemudian saya pakai password. Ya, oke, saya masuk. Enter. Nah, kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini bentuknya. Ini sistemnya. Jadi di mana transaksinya Pak Masud? Nah, di sini ada bawah. Ada reservasi tiket pesawat, kereta api, kemudian ada transfer pulsa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada menu ya.
menu, ini cari tiket ya. Kemudian ini kirim barang. Terus ke bawah nih. Ini menunya, nanti kita jelaskan lengkap kalau sudah training ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek tiket pesawat. Kita mulai dari cek tiket pesawat yang menggunakan kursi. Kita langsung lihat kursinya, ya. Ada perbedaan di sini, teman-teman. Ini yang langsung seperti Traveloka, kalau mau cepat, ya. Kalau di sini, yang ini kita pakai yang langsung kita melihat kursinya. Nah, ini kelihatannya. Nah, ini adalah kolom pengisian pelayanan. Ini adalah pesawat yang akan kita gunakan, termasuk tiket internasional sekitar 187 flight, 187 penerbangan, teman-teman. Nah, contoh, ini ada Lion. Ya, ada Lion, ada Citylink. Cara ngeceknya bagaimana? Kita harus tentukan dulu tujuan kemana. Contohnya, kita masuk ke Batam, misalnya Batam ke Kolaka ya. Kolaka di mana? Ini, Kolaka. Ya, kita klik Kolaka, kemudian nanti tanggal berapa dia akan berangkat penumpangnya. Kita klik di sini, misalnya tanggal 9. Oke, tanggal 9. Tanggal 9 Agustus. Kemudian berapa orang di sini? Misalnya satu orang, ya udah klik satu orang. Kalau misalnya 9 orang, 9 orang. Kenapa di sini terbatas Pak masuk sampai 9? Karena di dalam satu deret kursi itu ada 9 aja yang boleh. Itu ya. Makanya dibuat di sini. Ya, misalnya contoh satu orang dulu. Kalau dia bawa anak-anak 2 tahun sampai 11, kita bikin di sini. Ya, bikin berapa anaknya. Kalau dia ada bawa bayi, kita butuh tanggal lahirnya nanti. Nah, kita pilih aja. Ini contohnya satu orang yang berangkat dewasa. Ya. Nah, kemudian di sini apa maksudnya, Pak Maksud, yang tanggal pulang ini? Seandainya tanggal pulang ini digunakan kalau misalnya orang itu PP, ya, PP teman-teman ya. Baru kita bagaimana ngidupkannya nih? Tinggal di klik di sini, return. Nah, aktif dia. Kalau misalnya dia PP Batam, Kolaka, Kolaka balik lagi ke Batam gitu. Baru kita klik yang ini. Isi di sini, ya. Seperti itu. Oke, cukup sekali berangkat saja. Kita cek pesawatnya dari Batam ke Kolaka. Mau pakai pesawat apa Bu, Pak? Oh, saya Lion aja lah. Coba klik Lion sini. Ada plus. Ya, klik plus. Oke. Ya, kita klik plus, dia akan mencarikan tiket pesawatnya. Kita klik lagi Citylink ada nggak? Kalau kita mau cek Garuda, Garuda gitu. Kita cek kan. Oke. Nah, ini Lion udah keluar. Nah, ini saya maksud tadi teman-teman, ya. Jadi kita bisa lihat kursi. Ini masih kira 9. Berarti dari Batam ke Kolaka itu 2 kali transit nih teman-teman. Satu, dua. Satu, dua. Yang pertama Batam ke Jakarta. Nanti dari Jakartanya ke UPG, Ujung Pandang berarti ini. Ya. Nah dari Ujung Pandang nanti baru ke Kolakanya. Jadi 2 kali transit. Kalau 3 garis seperti ini. Nanti ada yang sekali transit berarti 2 baris. Gitu. Yuk kita cek harganya. Kita cek harganya. Berapa harganya Pak? Oke kita cek. Klik. Klik. Ini karena 3 kali kan transit. Harus 3 yang diklik baru keluar harganya. Nah, nah di sini rahasianya teman-teman. Bagaimana kita menggandakan komisi? Bagaimana memperbanyak komisi? Jadi supaya double ya komisi kita. Nah, caranya adalah teman-teman, taktiknya ya. Boleh seperti ini teman-teman. Jadi ini kan ada di kelas L, ada kelas K, ada kelas Y. Ini kan harganya segini nih, harga normal. Ntar kita catat ya. Kita catat. Saya tulis di sini. Saya ketik dulu. Oke, ntar. Oke, saya catat nih. Harga normal. Nah, harga normalnya yang begitu. Ini yang akan kita booking nanti teman-teman. Tapi karena coba kita lihat komisinya terlalu kecil kalau kita ambil komisi ini, enggak keluar dia. Ya, enggak keluar, biasanya tunjuk langsung keluar. Nah, caranya salah satu ini aja yang digeser dulu ke kelas berikutnya. Begitu. Misalnya ini sama ini sama ini. Nanti pada saat booking baru yang ini.
kita ambil supaya dua kali dua apa? Supaya double komisi. Jadi dari maskapai sendiri, dari kita sendiri, begitu. Kita ambil yang ini ya, ini yang kita booking ya, jangan yang ini. Ini yang kita booking, ini yang kita nampakkan harganya kepada pelanggan. Kita cek dulu, klik, baru kita klik, klik, otomatis akan berubah. Ini klik, baru klik. Oke. Ini biarkan, nanti pada saat booking baru kita pakai. Klik, klik, klik. Nah, tuh, ya. Jadi kita ambil komisinya di sini nanti. Nah, coba kita bedakan harganya. Oke. Oke, sambil bertanya silahkan. Ada yang ditanyakan nggak? Pak Yusrin, Pak Sabta, Pak Bahri, ada yang ditanyakan? Kalau kelas, maksudnya kalau kelas itu X, N itu apa Pak? Nah, Y itu oke, siap. Jadi kelas ini yang membedakan harga. Ini kan kelas bisnis nih, kelas ekonomi, kelas promo. Kalau dia di promo ini udah kosong, berarti sudah habis dibeli orang, gitu. Nah, maksudnya kursinya itu Pak ya. betul kursinya. Ini kursinya ini. Jadi kalau seandainya agak kemarin mungkin kita beli, kita kan dapat di promonya ini. Ini karena sudah habis. Jadi yang kita dapat yang masih ada angka-angka ini, gitu. Nah, untuk teknis komisi berlipat, ini kan kita ambil, ini yang kita nampakkan. Ini salah satunya, ini jangan diambil dulu. Kita ambil satu, dua, tiga. Ini kan muncul nih harganya 35. Yang tadi kalau kita ambil yang di sini kan 34 nih. Coba kita ambil ya. Kita ambil yang ini dulu untuk harga yang akan kita berikan kepada penumpangnya. Ini harga ke penumpang. Supaya double komisinya. Kalau enggak nanti enggak bisa bayar karyawan nanti. Gitu. Kok kita bohong jualannya? Enggak bohong, memang segini harganya kan. Cuman kan ini strategi bisnis kita. Yang kita booking nanti yang ini. Memang betul. Berapa harga tiket? Ini harga tiketnya, gitu kita sampaikan kan. Memang betul harganya segitu. Tapi pada saat kita bookingnya nanti kita ambil yang ini. Nah, ini sudah saya catat ya. Berarti selisihnya berapa? Keuntungan kita tuh. 35, 68, 100 dikurangi 3499, 3499, 300. Berarti kita dapat 68.000 selisihnya. Ini baru komisi kita, Pak. Komisi kita 68.000. Ini kita belum ambil komisi dari maskapai nanti. Oke? Karena nanti kita ubah tiketnya, jangan khawatir begini ya. Nanti kita ubah harga tiketnya. Oke. Sekarang kita akan booking nih. Ya udah, karena kita udah ketemu nih harganya, kita booking. Kita booking ya. Kita ambil yang ini kalau sudah oke lah. Saya maulah ambil tiket yang harga segitu. Ya udah kita ambilkan. Tapi pada saat kita booking, pindah ke sini. Klik, kita pindah, klik, klik. Maka akan kembali ke harga yang tadi. Ke sini. Inilah yang akan kita setor ke maskapai. Tapi yang dibayarkan klien adalah ini. Keuntungan kita berapa? 68.000. Kalau misalnya dia 3 penumpang, sudah berapa? Berarti 3 kali 3. Nah, berarti kan 206.400. 400. Oke. Nah, ini dia per hari ya. Komisi per hari 3 tiket. Nah, oke, coba kita booking ya. Kita catat aja dulu. Kita booking. Ini kita booking. Kemudian jangan lupa kalau sudah diklik di sini, kan harga tiket yang ke pelanggan kan yang ini tadi. Yang kita booking yang ke sininya. Supaya ada untung kita. Yang kita up sendiri. Baru kita checklist sini. Checklist supaya formnya terbuka di bawah. Ya. Nah ini Citylink. Kalau mau Citylink nih, Citylink nggak ada. Cek aja semua tiket pesawat nanti.
Oke, nah di sini juga ada asuransi. Inilah yang sering dimainkan oleh Traveloka, teman-teman. Kalau kita supaya lebih murah, kita lepas aja ini, gitu. Tapi kalau kita mau dapat komisi juga dari asuransi, kita klik aja, gitu. Apa fungsinya asuransi? Nah, klik aja di plus ini. Tuh, ya, ini yang didapatkan oleh penumpang jika dia menggunakan asuransi ini kita jelaskan kepada mereka. Nah, kita lepas saja. Kalau mau komisi di checklist, kalau nggak mau komisi, tergantung pelanggannya nanti tanya, mau pakai asuransi atau tidak. Kalau dia bilang tidak, tak usah. Lepas saja. Berarti kita nggak dapat komisi dari situ. Ya, oke. Oke, baru udah ketinggalan kata Pak Ruani. Belum Pak, baru mulai. Baru mulai. Bentar, kita jawab dulu. Nah, kita klik, kemudian kita masukkan nama. Misalnya namanya siapa tadi? Mungkin Pak, siapa nama? Mungkin Pak Bahri ya. Siapa nama Pak Bahri? Lengkap? Ya Pak, Bahari saja, tidak ada yang lain. Oh, Bahri saja. Oke. Sering ada kasus. Kadang-kadang di KTP itu ada satu kata nama. Ya, Bahri saja misalnya. Berarti ini kan kita disuruh ada nama akhir ya kan? Ya kita ulang lagi namanya. Begini. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya dua kata nama, misalnya Muhammad Bahri contoh. Mohon maaf Pak Bahri ya. Contoh aja ya. Nah, Muhammad Bahri begitu kita tulis. Kalau misalnya tiga kata Muhammad Bahri atau misalnya tiga kata Muhammad Bahri Kolaka misalnya. Contoh. Nah, begitu caranya. Kalau tiga karakter nama sesuai dengan KTP ya. Kalau dia empat ya sudah tulis lagi di sini. Kolaka Sulawesi. Tuh, ya, itu contoh. Kalau misalnya empat karakter nama. Tapi kalau dia satu karakter, tulis saja nama sesuai KTP satu kata. Begitu. Kira-kira paham? Halo? Oke. Nah, Oke. kalau sudah paham, kita lanjut. Ya, ingat ini Pak Bahri ini apakah laki-laki atau perempuan? Kalau beliau ini laki-laki berarti kita pakai Mister, ya. Hati-hati di sini harus teliti teman-teman. Nanti khawatir, aduh salah pula booking. Tapi itu kan kalau booking itu masih bisa kita ulang bookingnya teman-teman. Tapi kan khawatir nanti harga yang kita dapatkan berbeda gitu, ya. Karena cepat kita mainnya dengan orang lain. Oke, kita misalnya ini bapak-bapak yang berangkat kita pakai Mister. Nah, di sini ada Mister, berarti dia eh, apa? Ibu-ibu yang belum menikah. Kita pakai Mrs. ya. Kemudian kalau pakai Miss Nyonya, kalau dia perempuan kita pakai ini. Nah, karena kasusnya hari ini kita akan memberangkatkan eh, bapak-bapak, jadi kita pakai Mister sini ya. Setuju teman-teman ya? Oke. Jadi pakai bapak-bapak, kemudian di sini teman-teman nomor HP ini yang diisi adalah nomor HP penumpang. Kenapa Pak Masun harus begitu? Karena supaya teman-teman sebagai agen nggak repot gitu, nggak repot. Jadi kalau nomor penumpang yang kita masukkan di sini nanti maskapai kalau ada masalah dia yang ditelepon penumpangnya. Kalau nomor handphone kita sebagai agen yang dimasukkan, wah kita diterusin telepon. Nanti kita telepon lagi ke penumpang, kita telepon ke penumpang. Makanya langsung nomor penumpang yang dimasukkan. Contoh ya. Nah, misalnya begitu, ya. Kalau emailnya biarkan email perusahaan kita yang nerima, ya. Yang nomor HP-nya saja yang masukkan punya penumpang. Baru kita kalau udah selesai kita cek, ya, kita bacakan ke penumpangnya, mohon maaf Pak Bahri, kita akan berangkat dari Batam ke Kolaka ya. Dua kali transit tanggal 9 Agustus ya. Tanggal 9 Agustus ini Bapak nyampainya di sana nanti pagi hari karena pesawatnya berangkat jam 10 sampai dengan jam 8:35 pagi. Berarti Bapak nanti akan nginep di Ujung Pandang di Makassarnya begitu. Nah, berangkat nanti di Makassar ke Kolakanya baru jam 7.40 sampai jam 8 seperti itu. Nah, dengan harga tiket ini ya, baru kemudian oke,
Oke, ntar. Saya kira berubah harganya tadi kok besar kali taksi. Oke. Setelah itu kalau sudah selesai, kalau dia pelanggannya udah bilang oke, udah tinggal kita booking. Kita booking kan. Ya, kita tunggu sebentar, sekitar 5 menit lah ya. Karena kita kan lagi sama-sama mencari nih ke maskapai. Maskapai apa nih? Lion ya. Oke, kita kita ini ya. Nah, ini kan saya nggak ada saldo nih teman-teman, tapi bisa booking. Nah, gitu. Jadi kapan ada saldonya ya kah? Saya ambil dulu kasih tiket supaya dia segera memberikan kita uangnya. Seperti itu. Oke? Ya, kita tunggu bookingnya. Di sini ada strategi lagi yang harus di teman-teman eh, lakukan di sini supaya tidak mepet kali jam ininya jam isutnya. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Boleh? Hmm, mungkin ada Pak, ini kan gambaran-gambaran. misalnya booking nih. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan, Pak. Nah, pada saat booking nih, kita kan ngebooking belum isut ya. Betul Nah, sekali. kan tadi Bapak bilang kan artinya tadi kan sudah adalah yang di ini kan yang ada di app lah bahasanya tiketnya itu. Siap. Nah, pada saat booking kemungkinan aja kan misalnya bookingin dulu ya katanya, apalagi sama tetangga ya Pak ya, misalnya gitu kan. Oke. Nah, nanti tiba-tiba bayarnya itu ibaratnya besoknya gitu kan. Hmm, Nah, kita kan belum isut-isut nih karena nunggu ibaratnya dikasih duitnya oke. itu. Gitu Nah, aja. itu bagaimana? Apakah nanti begitu kita isut, apakah nanti ada selisih harga atau bagaimana nantinya itu, Pak? Oke. Jadi, Nah, bisa aja kan nanti kita isut kan besoknya itu wah udah berubah kan? Kan biasa ya kalau betul kita ini sekali. kan 1 jam kemudian gitu kan, Hmm, harga tiket udah berubah biasanya. Gitu sih, Pak. Gimana tuh, Pak? ya, siap. Jadi strategi yang sering saya lakukan, saya itu nggak pernah mau diutangin. Nggak pernah mau diutangin. Betul. Kecuali kalau memang tetangga, ya otomatis sampaikan aja. Kalau memang kita lagi nggak punya saldo, sampaikan. Ini sampaikan begini kepada beliau. Jadi tiketnya ini akan hangus dalam jangka 2 jam ke depan, gitu. Ini kan kita tengok nih. Ini kan saya booking tadi Hmm. jam 11. Nanti kan Hmm. apa namanya jam 15.36 itu tiketnya hangus, ya kan? Jadi Iya, iya. strateginya adalah Pak, tiketnya ini akan hangus 2 jam ke depan, seperti itu. Jadi mohon maaf karena kita harus isut segera. Jadi supaya segera. Jadi 1 jam sebelum jam 15 harus kita wanti-wanti, ya minimal 1 jam. 1 jam sebelum hangus itu kita harus sudah isut. Nah, begitu cara strateginya. Kita sampaikan kode bookingnya ke mereka. Eh, ini tiketnya belum bisa berangkat Bu ya, karena belum dibayar, gitu. Misalnya. Nah, Oke. batas pembayarannya kapan? Ini kita sampaikan yang ini. Ini kan strategi ya. Ini karena untuk Iya. menyelamatkan bisnis kita. Eh, jadi time limit yang kita berikan, jangan bilang time limit yang diberikan oleh maskapai, nanti bohong kita, ya. Jadi time Hmm. limit yang kita berikan ini jam 14.36, Bil. Ya. Hmm. Kalau maskapai kan berikan ke kita time limit itu jam 15.36. Nah, tapi Iya. time limit yang kita berikan, yang kami berikan, begitu. Eh, supaya kita nggak bohong jatuhnya. Yang kami berikan jam 14.36 karena kita mau menyelamatkan jam ini tadi. Seperti itu. Jadi ya otomatis kalau ibu belum bayar 2 jam ke depan, ini tiket belum tentu harga segini. Tapi kita akan mengambilkan tiket di pengecekan berikutnya. Begitu. Kira-kira masuk. Masuk, Pak, masuk. Oke. Baik. Nah, saya lanjut ya. Jadi saya lanjut karena kita ngasih jam waktunya sampai jam 14.36. Ini kan kita udah punya limit waktu 1 jam sebelum hangus kita udah ada ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman, dari harga tiket yang tadi, kita dapat bonus segini nih. 36.500. Ya kan?
Berarti kita ada tambahan bonus nih. Plus ditambah. Nah, jadi berapa? Total komisinya jadi yang kita dapatkan adalah, saya hitung ya, 68.800 ditambah 38.502. Nah, berarti segini komisi kita teman-teman. Di satu tiket. Otomatis kalau 3 tiket berapa? 3 tiket kali 107 kali 3. Berarti ini 321.300 per 3 tiket. Nah, per tiketnya ini tadi. Besar nggak? 321. Nah, jadi sekarang kita akan mensinkronkan harga tiket yang kita sampaikan kepada pelanggan dan ke harga normalnya. Oke, kita harus pastikan tiket nanti di harga ini yang sesuai kita sampaikan kepada pelanggan, 3.568.100. Oke, caranya bagaimana? Ini kan kita mau minta bayar nih sama orangnya dengan cara halus. Oke Bu, kalau sudah setuju, kita akan tiketnya nih, kita akan berikan tiketnya ya. Dalam jangka 2 jam ke depan Ibu harus bayar. Kalau 2 jam ke depan Ibu belum bayar, maka tiket ini akan hangus. Gitu. Oke, segera-segera dah. Oke lah, saya belilah tiketnya. Sudah, kita klik invoice-nya supaya maju ke tiketnya. Nah, ini tiket orangnya. Ya, ini tiketnya. Kita akan cetak. Jangan isut dulu. Khawatir teman-teman lagi punya saldo ngisut pula. Ya. Jadi kita cetak dulu tiketnya supaya orangnya segera bayar. Kita klik invoice. Nah, ini harganya harus diubah teman-teman. Jangan sampai tidak diubah. Tiba-tiba screenshot terus dikirim. Oke. Jadi berapa total tiket kita tadi? Harga tiket ini kan 35. Ini kan total. Jadi total dikurangi pajak baru hasilnya itu yang dimasukkan di sini. Oke, 3 juta. Saya klik 3.568.100. Oke, dikurangi pajak, dikurangi 1.070.300. Pajaknya ini besar kali kan, Pak? Oke. Jadi ini yang kita tulis di sini di harga basicnya supaya harga tiketnya kayak gini. 2497. 24 kita tulis 9 berubah 7. 2497. Nah, berubah. Oke. Jadi tiketnya sudah sesuai yang kita sampaikan tadi. Tuh. 3568. 34 berapa tadi? 3497 800. 800. Oke. Berarti 3568. Oke. 3568 100. Cocok? Cocok Pak Sabta? Cocok, cocok. Oke, Berarti siap. dia nggak perlu, kan Bapak bilang tadi pakai Canva kan? Jadi Nggak perlu dulu, jangan dulu, jangan dulu. Di sini aja langsung. oh, Ini kan yang akan kita berikan kepada penumpang kan tiketnya, karena kita sudah up harganya tadi. Jadi kita ubah di sini, baru kita print atau di screenshot pakai snipping tool namanya. Snipping. Nah, ini dia. Nih kan. Nah, kita klik new. Nah, ini kita screenshot. Oke. Inilah yang kita save menjadi gambar. Nah, tiket siapa namanya? Tiket Pak Bahri. Pak Bahri. Nah, oke. Dah jadi JPEG. Tinggal kita masukkan ke WA. Nah, nanti di-upload di WA. Tuh ya, di-upload di WA. Oke, kira-kira paham Pak? Seperti itu caranya. Nah, yang ini nanti kalau kita mau punya tiket seperti yang mana tadi? Ini ya. Seperti tiket yang saya cek tadi di sini. Nah dia.
Nah, ini kan, ya. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini, seperti tadi, kita crop, masukkan ke Canva. Crop, masukkan ke Canva. Ini logonya kita masukkan logo travel kita. Dah, selesai urusannya. Nah, gitu cara kita booking tiketnya. Oke, sudah dikirim nih, uangnya udah ditransfer atau diberikan secara manual. Udah kita isi saldo. Kita isi saldo, ini ya. Oke, kita isi saldo. Cara isi saldonya bagaimana? Tinggal klik ini, ya. Nah, tinggal klik yang saldo ini kita masukkan. Harga tiket dasarnya berapa tadi itu aja kita masukkan. Yang harga ini. Ini kita masukkan ke sini, kita isi ya. Kita pakai rekening Mandiri misalnya, kita isi. Oh, ntar nggak mau pakai koma dia. 3.499. 3.499. 300 ya. 300. Oke, kita tulis nama kita sesuai rekening. Nah, baru kita lanjutkan. Klik, lanjutkan. Nah, ini yang kita transfer ke rekening yang ada di sini. Tak boleh berubah. Yang ini ini berapa angkanya yang di sini itulah yang ditransfer. Kenapa? Supaya itulah yang akan dibaca oleh sistem sehingga otomatis saldonya akan masuk ke sini nanti. Gitu, ya. Akan masuk saldonya di sini. Ntar. Ah, di sini nih, masuk nanti di situ. Ya. Nah, setelah kita masukkan saldo, sudah masuk di sini, baru kita kan sudah terima duit nih dari orangnya. Jadi tinggal kita isut. Cara ngisutnya bagaimana Pak Masun? Cara ngisutnya tinggal kita masuk ke sini. Apa itu isut? Isut adalah kita akan mendaftarkan tiket itu ke maskapai supaya siap berangkat, tinggal check in nanti. Itu kalau masih booking itu kan untuk tahan harga aja dan ada limitnya. Nah, ini kita isut, kita masuk ke dalam produk dan jasa. Menu pesawat, kemudian kita masuk ke ticketing queue. Ticketing queue ini adalah tempat tiket-tiket yang sudah kita booking. Kita klik. Nah, nanti dan masuk sini. Ini tiket yang sudah kita booking tadi. Langsung kita isut, klik select. Kemudian kita bayar atau isut now. Kita bayar dulu, kita klik biar dia terdaftar ke dalam maskapai bahwa ini orang yang sudah bayar tiket. Kita klik bayar isut. Oke. Nah, baru kita masukkan password. Nah, baru kita kirim tiket ke email perusahaan kita. Masukkan password baru dibayar isut. Itu. Ya. Jadi udah selesai. Begitu cara kita eh apa namanya? Isut tiket pesawat ya, booking kemudian isut tiket pesawat. Oke, kira-kira sudah paham teman-teman? Lagi Pak, pertanyaan Pak. Oh, silakan. Misalnya ini kan pembayaran ya. Nah, dia pembayaran cash gitu. Oke. Lalu kita kan tidak ada saldo. Mm. Nah, jadi gimana itu strateginya itu, Pak? Oke. Apakah kita nanti balik lagi aja Bu ya setelah ini ya? Enggak begitu. Biarkan aja orangnya pulang dulu. Kan tiga Tapi sudah jam. bayar nih. Betul, udah bayar. Iya, Jadi iya. tiket yang sudah booking itu kita berikan, dia ngasih uang kan Betul. dalam bentuk cash. Oh iya, iya. Nah, oke. Jadi otomatis orang ini pasti pulang kan. Mm-mm. Nah, baru kita berangkat untuk isi saldo. Bisa menggunakan BRI Link, bisa menggunakan ATM, bisa pakai isi tunai, boleh. Indomaret, Alfamart kan bisa. Nah, jadi begitu saldonya masuk, baru kita lakukan isut. Nah, mudah ya. Oke, cukup? Oke, Oke. cukup. Oke, sekarang kita masuk pada kirim barang. Ya, kirim barang dulu. Kalau pulsa sama pakai data mudah dia. Kalau kirim barang, kita masuk ke menu home dulu atau langsung ke semua menu di sini. Ya, klik semua menu. Contoh nih, ada orang datang. Dia kan bisnis online nih orang nih.
Bisa nggak saya kirim barang dari sini? Bisa. Oke, kita kirim barang. Jadi kita cari yang ini, yang layanan jasa. Nah, di sini ada kirim paket. Oh, bisa nggak saya transfer uang di sini? Bisa. Asalkan saldo kita mencukupi yang akan ditransfer. Misalnya dia mau transfer 2 juta. Ya, ini kita bermodal. Harus kita pakai uang kita dulu korbankan untuk mentransferkan orang tadi. Nanti kita dapat anu kan, adminnya. Adminnya 6.500 atau 7.000 sama kayak Alfamart kita buat begitu. Ya, itu transfer uang. Nah, sekarang kita kan melayani orang yang mau kirim barang dari toko online-nya. Nah, oke, kita klik kirim paket. Nah, oke. Kemudian di sini lokasi penerimaan. Lokasi backup itu di mana paket ini akan dijemput. Contoh, Pak Sabta mau kirim paket melalui saya. Kirim paketnya kemana? Ke Jakarta misalnya. Oke, jadi nanti si JNE, JNT itu akan menjemput kepada lokasi kita di mana kita mau mulai kirim barang ini, gitu. Itu backup. Di mana barang itu akan dijemput oleh JNE-nya, oleh JNT-nya. Yaudah kita tulis kantor kita aja. Kita tulis kantornya di sini misalnya Pondok Pratiwi, bentar. Kecamatannya ditulis. Oke, Sekupang, ya. Kemudian orang yang akan menerima lokasinya di mana, kecamatan mana, Jakarta apa namanya kecamatan di sana? Oh, tepat Pak Sabta atau Pak Muhammad Azam boleh. Kecamatan apa di sana? Nongsa ya, Nongsa. Oke, Nongsa Batam. Oke. Kemudian titik lokasinya di mana di situ? Di detail lokasi backup ya. Detail lokasi backup penerimaan yang berarti yang punya saya. Yang penerima nanti di bawah. Ya, ini Pondok Pratiwi 3 Blok nomor 18. Seperti itu. Oke. Sungai Harapan. Oke, kita klik. Kemudian patokannya Fasum, misalnya gitu. Oke, lokasi penerima. Nah, di mana di sana Pak? Alamatnya. Contoh. Halo? Batu Besar, Pak. Batu Besar. Oke, Batu Besar. Oke, Batu Besar yang mana nih? Kayak ini. Ah, Batu Besar itu, Pak. Batu Besar Yang ini? aja itu. Yang ini? Iya. Oke. Yang ketiga. Contoh, kemudian informasi lokasi info seperti patokan. Nah, sama aja Pak Sub ya, contoh. Pak Sub. Kemudian berat barangnya berapa? 2 kilo. Oke. Kita masukkan ukurannya, ukuran barang misalnya 2, lebarnya 4, tingginya 4 misalnya. Harga barang berapa? Harganya 400.000. Oke. Kemudian tampilkan cashback, boleh. Ya, kita lanjutkan. Jangan lupa dibaca syarat dan ketentuan di sini ya. Nah, ini cashback yang kita dapatkan, komisi ya, komisi dari ekspedisinya di sini muncul. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Oke, lanjutkan ini dalam rangka mencari kurirnya. Apakah pakai JNE nanti, apakah pakai JNT kah, atau pakai apa? Nah, nanti yang di sini. Kita tunggu sebentar, dia akan mencari. Sprinternya masih sibuk nampaknya. Nah, di sini muncul. Ya, apa yang akan muncul di sini? Kurir yang ada. Nah, ini ada Rocket Delivery, Grab Instant. Oke, kita pilih aja salah satu. Ya, kita pakai yang ini mungkin. Ya, kemudian ini ada Ninja, mahal ya. Nah, ini ada kurir next day. Nah, ini murah-murah nih. Berarti besok terimanya, ya kan? Kita pilih aja salah satu ini. Banyak nih kurirnya tuh.
Kita pilih Ninja aja. Klik Ninja. 7.000 berarti. Nah, komisi kita Rp711. Kita klik lanjutkan. Kalau kita sudah pilih kurir yang mau dipakai. Oke, setelah itu, nah kita tulis di sini, ya. Mulai dari atas. Kurir yang akan menjemput paket adalah Ninja Express nanti, Ninja reguler, ya. Nah, ini jumlah bayarannya. Kemudian isi paket apa yang akan dikirim ini? Helm misalnya. Gitu. Kemudian kategori barang apa? Barang. Kita tulis saja. Harga barang di dalam berapa tadi? 400.000 misalnya. Kita tanya sama yang punya barang. Nah, data backup. Berarti kan data backup ini kantor kita ya Pak ya. Kantor kita yang akan mengirimkan orang ini barang. Jadi nanti si Ninja Express itu akan datang ke kantor kita. Nah, jadi dia masuk, ya kecamatan, alamat lengkapnya ditulis, ya. Oke, baru kita masukkan Ponto Pratiwi 3. Nah, gitu. Kita klik aja. Kemudian inilah yang akan ditempel nanti ya. Kemudian kita salin. Nah, nama data pengirimnya, siapa nama data pengirimnya? Nama yang punya barang yang akan dikirim ke sana. Misalnya nama toko apa? Misalnya Bale Shop lah. Bale Shop. Atau misalnya nama tokonya PT Kemboja. Atau nama orang. Misalnya nama orangnya siapa? Misalnya Pak Budi. Gitu. Nomor teleponnya berapa? Ditulis ya. Kemudian nanti data penerimanya siapa di sana? Bapak Sabta misalnya. Nah, nomor teleponnya ditulis ya. Contoh ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Alamat lengkapnya harus ditulis juga ya. Alamat lengkap RT RW-nya harus ditulis di sini. Nah, baru kita masukkan password, baru kita klik order now. Masukkan password. Password yang ini mana yang kita masukkan? Password yang kita gunakan untuk login ke dalam sistem ini. Seperti itu. Ya. Nah, oke, seperti itu baru kita order now. Nah, udah nanti dia akan muncul di sini, muncul resinya ya. Itu yang kita cetak, itu yang kita tempel di barangnya. Nah, baru kalau sudah dikirim, nanti kita akan bisa lihat di tracking, ada laporan dan lain sebagainya. Itu cara kita kirim paket. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pulsa? Pulsa dan paket data. Kita contohin. Kita isi pulsa ya. Kita masuk top up isi pulsa. Nah, oke. Nah, berapa nomor Bapak? Pak Muhammad Azam atau Pak Sabta? Pak Bahri? Ya boleh. Berapa nomornya? Kita tes dulu sistemnya ini. Kita masukkan saldo. Boleh? Boleh tulis di komen. 0822 Oke, 0822. 22 Oke, 8438 8438 2670 2670. kosong. Nah, jadi sistem kita langsung otomatis mendeteksi operatornya. Kalau misalnya Excel nanti ya Excel muncul di sini. Kalau misalnya dia M3, M3 muncul begitu. Nah, ini harga pulsanya nih, teman-teman. Kita lihat. Yang 5.000 kita jual 7.000, nanti saldo kita akan diambil 5.300. Pulsa 5.000 kita ambil aja, ini ada 5.000 udah pilihan. Nah, ada yang 25.000 yang diambil pulsa kita 24.000 ya. Ada yang 20.000 yang diambil pulsa kita, saldo kita 19.000. Itu seterusnya ya. Kita coba isi yang 15.000 ya. Kita coba kita isi pulsa ya. Isi pulsa supaya bisa lebih dari 1 kali per hari. Jadi di checklist saja dan kita masukkan password. Password apa yang dimasukkan? Password yang kita pakai untuk login ke sistem ini. Saya masukkan ya.
Oke. Habis itu kita klik isi pulsa. Transaksi isi pulsa tidak dapat dibatalkan. Pastikan nomor HP. Sudah benar nomor HP-nya, Pak? Oke, kalau sudah benar kita klik OK, maka dia akan terproses. Ya, nanti dia akan masuk pulsanya eh, ke nomor HP yang sudah kita masukkan tadi. Gitu. Begitu juga dengan paket data ya. Jadi nanti, nah ini sudah sukses. Nah, pastikan pulsanya sudah masuk, Pak. Pulsanya sudah masuk belum? Oke, Pak. Oke. Sudah masuk itu, Pak. Gimana jadi? Oke, ya itu ya. Pulsa kita betul-betul jadi ya. Nah, jadi debit saldo kita diambil segini ya, 14.000 dari ini apa? Kan kalau pulsa kita jual 7.000 ya. 17 ya kalau 15 ya. Nah, sedangkan Iya. pulsa kita yang saldo kita di dalam sistem yang diambil adalah 14.900. Jadi kita dapatnya 2.001 rupiah ya. Itu kita dapat. Nah, gitu cara kita isi saldo. Nah, begitu juga nanti yang lain yang kayak pakai data, token. Kalau token ya tinggal kita pilih seperti itu token. Kemudian nanti kita ambil yang berapa ribu. Prabayar nanti muncul di sini sampai dengan angka 5 juta. Seperti itu baru kita masukkan nomor pelanggan, lanjutkan, selesai urusan. Bagaimana cetak resinya? Kan nanti ada bonus yang kita berikan kalau misalnya daftar sebagai agen distributor. Ada bonus printer, printer Bluetooth itu. Bluetooth ini bisa di kantong, bisa bawa tas. Itu dicas aja, baterai enggak dia sudah bisa ngecas. Oke, itu cara kita mengoperasikan sistemnya sedikit ya. Kita cara bekerja pesawat, kemudian cara kirim barang, cara isi pulsa, nanti tagihan-tagihan lain sebagainya sama saja bentuknya dengan pulsa, tidak rumit ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke cara memiliki usahanya bagaimana. Cara memiliki usahanya, teman-teman, khusus teman-teman yang ikut hari ini ya. Cara memiliki usahanya, teman-teman. Nah, berapa investasinya teman-teman? Nah, di sini ada level agen, teman-teman ya. Kita kasih harganya 1.250.000. Nanti bonus ini printer. Apalagi bonusnya banyak di sini ya. Bonusnya, nah ini mendapatkan satu akun ya, kemudian dapat ini ya, hak all business ya, kemudian fasilitas seumur hidup sekali aja daftar hari ini. Nanti bisa diwariskan juga usahanya ke anak cucu ya atau keluarga yang lain. Nah, apa yang akan didapatkan? Bonus yang kita berikan ada sertifikat, ada desain spanduknya, kemudian ada panduan membuat website. Nanti teman-teman bisa membuka jasa buat website juga kalau sudah pandai ini. Kemudian ada panduan Facebook Ads. Jadi Yo. si panduan untuk eh, ini nanti untuk berpromosi menggunakan robot. Kemudian kita kasih akun Canva Pro juga. Kemudian kita mentoring Facebook Business. Dan berhak masuk ke support dan bimbingan sebagai agen. Nah, ini bonusnya juga nih. Selain yang tadi kita bonus kasih printer Bluetooth. Nah, itu sebagai level agen. Tapi Bonus kalau bagi sudah teman-teman yang ingin menjadi distributor, nah, cetak. teman-teman investasi segini. Sebenarnya harga normalnya itu 25 juta teman-teman. Tapi karena teman-teman ikut webinar hari ini, kita kasih harga 6.500.000. Nanti bonusnya ada saldo juga. Kali daftar. Distributor. Ya, 150K. Kemudian kita ada buatkan website. Ya, websitenya seperti ini nanti. Kita kan bisa untuk bayar Rekrut agen. Ya. uang juga sudah uang. Balik. Bayar untuk bayar untuk listrik, air. Nah, jadi teman-teman. Wah. Nah, nanti begini, teman-teman bisa rekrut agen. Yang website ini kita buatkan, kami yang buatkan, nanti teman-teman bisa promosi menggunakan FB Ads atau bisa menggunakan apa dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi
Harganya segini aja teman-teman untuk hari ini ya. Nanti pakai kupon diskon distributor 26. Banyak di lain lo, Bentar, kenapa? Benar. Lo kan, ya bergagah ya, tapi lo. Nah, jadi kita kasih Apa? bonus selain yang ini, kita buatkan website satu, Nabung uang apa? kemudian kita ajarkan bagaimana berpromosi supaya bisnisnya yang mencari orang. Ya, kemudian sama mendapatkan banyak ID. Jadi nanti Contohnya ini, bisa rekrut banyak orang tuh. Setiap yang mendaftar, teman-teman bisa 100% untuk komisi teman-teman. no, Ya, mau jual 6.500.000, mau jual harga normal 25 juta, itu semua milik teman-teman. Tapi untuk promosi hari ini, khusus yang hari ini saya jualnya 6.500.000 saja, tapi dapat website, dapat printer, dapat timbangan, dapat akun Canva. Saya ajarkan mentoring Facebook Ads nanti secara live Zoom ya. Kemudian nanti teman-teman bisa menjual lisensinya lagi. Setiap yang daftar melewati teman-teman itu dapat 10% lagi nanti komisinya. Bisa diwariskan juga kepada anak cucu, anak-anak, istri, adik, kakak gitu. ini kan Bisa hidupnya bikin, bayar bisa air. bikin cabang di seluruh Indonesia bisa. Ya, bayar air. Nah, baik. Jadi kalau teman-teman mau daftar, mau sebagai agen 1.250.000, dapat printer. Kalau mau jadi distributor 6.500.000. Nah, sebelum naik ke harga normal 25 juta, nanti tinggal daftar di balitravel.com. Cara daftarnya tinggal klik balitravel.com, kemudian saya mau daftar. Nah, ini biaya promonya sampai nanti malam aja. Nah, ya. Nanti kalau mau jadi distributor, ambil kode yang ini dulu, di copy, ya, di copy seperti ini. Distributor, ya. Ya bentar dulu, bentar. Klik distributor. Pastikan di sini teman-teman, ini kan harga normal nih. Ya kan? Harga normal. Jadi masukkan kode yang tadi di sini, distributor 26. Klik supaya Amiran ada potongan jadi 6.500.000. Habis itu baru isi nama, isi email, buat passwordnya untuk mengambil bonus-bonus yang saya akan berikan. Kemudian masukkan nomor WhatsApp, pilih nomor rekening yang akan dipakai untuk mendaftar. Ya, yang akan dipakai untuk transfer. Baru klik pesan. Pastikan nama rekeningnya atas nama Mahsun, jangan sampai nama lain. Kalau nama lain itu penipuan. Hati-hati, ya. Oke. Itu saja caranya. Kalau ada yang kurang. Oke. Nah, ini nanti dapat printer, dapat timbangan kita siapkan. Ada spanduk juga kita siapkan. Spanduk kita kirim yang cetaknya ke situ, ya. Oke, spanduknya, desain spanduknya kita kasih lagi saldo 150.000. Nah, hanya 7 orang, ya, hanya 7 orang. Hati-hati, jangan sampai lewatin sama teman yang lain. Hanya 7 orang. Nanti Hanya 7 orang. cara joinnya di sini, ya. Saya kirimkan cara joinnya di grup. Kirim lewat WhatsApp, bos. WhatsApp, ya. 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 Oke, nanti Bali Travel ya. Saya kirim ke WhatsApp ya di grup mana gitu. Oke, ke grup ya. Lagi di mana, bos? Bentar. Izin Pak bertanya, ini kan misalnya nih, ini kan saya pun lagi belum ada misalnya nih. Nah, misalnya saya daftar yang agen, Oke. lalu misalnya kita mau di-upgrade nih, ya, distributor, apakah bisa itu nanti? Bisa, tapi harga normal nanti Pak. Oh gitu, ya. Ini jodoh ketua. Ntar saya kirimkan formnya ya. Ntar saya matikan dulu ininya, share-nya. Oke, tulis nama ya. Yang level. Sama usaha. Ya, silakan di copy aja itu, nanti kirim ke Japri saya. Japri saya di wa.me 28. Oke.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu aja. Jadi hanya 7 orang hari ini. 7 orang dan batas waktunya saya lihat di sistemnya di sini. Ini. Sistemnya sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 malam, teman-teman. Sampai jam 11 malam. Jam 11 malam hari ini biaya pendaftaran habis. Jadi agen segini, kemudian jadi distributor di sini. Tapi kita kasih spanduk promosinya ada. Kita kirim dalam bentuk cetak. Ya, kemudian nanti kita kasih juga printer Bluetooth yang kecil tadi bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada kita kasih timbangan untuk membuka jasa ekspedisi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau bergabung hari ini silahkan langsung cepet-cepet ambil, ditulis namanya, kirim ke WhatsApp saya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah silahkan diisi dulu itu ya teman-teman. Ya. Oke, Pak Muhammad Azam, Kak Sabta boleh. Oke, jangan sampai didahului oleh teman-teman yang lain. Karena ini saya share ke banyak orang nih. Kali ini kejelasan ini. Oke. Ya, silakan tinggal pilih ya mau daftar sebagai distributor boleh, mau daftar sebagai agen juga bisa ya. Jatuh di situ. Oke. Ada yang mau daftar sebagai agen? Kita kasih waktu sampai hari Senin kalau begitu. Kalau misalnya ada yang mau daftar sebagai distributor atau mau agen dulu boleh. 2 bulan. Bukan ikan jelasan kan, dijelasan tidak. Ya. Oke, baik, cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau daftar nanti silahkan di japri ke saya di nomor itu ya, hubungi. Ya, kalau misalnya mau daftar sebagai agen dulu boleh. Ya, jadi kalau mau upgrade dengan harga yang tadi distributor kita tunggu sampai hari Senin. Ya, yang penting sudah selamatkan harganya aja dulu ya. Siap-siap ya. Baik, terima kasih Pak Sabta, terima kasih Pak Muhammad Azam, Pak Supriawan, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, nanti saya tunggu japriannya, jangan sampai kehilangan promo ini karena distributor peluangnya luar biasa, ya, masif income nanti teman-teman jalan-jalan agennya pasti dapat komisi. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya daftar hari ini, besok hari Ahad silahkan langsung ikut ini ya pelatihannya biar kami kirimkan Zoom-nya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena lebih tidak sebelum ini.